Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore yang terhormat kepada Prof. Suherman dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan mengenai tema cracking. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama anggota dari kelompok 2. Nah, di anggota kelompok 2 yang pertama ada Alda Salsabila dan yang kedua ada Aska Dewi Salsabila. Ketiga ada Ivan Hafiz Andidito, keempat ada Marisa Anjani Maheswari Triyono, dan kelima ada Muhammad Miston Bitrul Mustasyafa, dan yang keenam ada Mutiara Sani, yang ketujuh ada Olivia Taisi Siombing, yang kedelapan ada Putri Nurmala Dewi, dan yang kesembilan ada Raditya Eka Sunarto dan ada Tian Silva Sabrilla. Selanjutnya ada materi yang akan kita bawakan. Ada pengertian dan tujuan, mekanisme, reaksi kimia, diagram alir, dan gambar alar. Selanjutnya untuk pengertian dan tujuan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pengertian dan tujuan thermal cracking. Proses perengkahan termal atau thermal cracking adalah suatu proses pemecahan rantai hidrokarbon dari senyawa rantai panjang menjadi hidrokarbon dengan rantai yang lebih kecil melalui bantuan panas. Perengkahan termis adalah salah satu proses perengkahan sekunder pada salah satu kilang minyak bumi di mana termis pada tekanan tinggi dengan menggunakan panas pada suhu 450 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius. Proses perengkahan termis merupakan suatu proses pemecahan molekul-molekul hidrokarbon besar atau hidrokarbon rantai lurus dan panjang menjadi molekul-molekul kecil yang mempunyai titik didih rendah. Proses perengkahan termis dirancang untuk menaikkan yield gasolin yang diperoleh dari minyak, baik secara langsung maupun melalui produksi komponen termis gasolin yang berasal dari minyak berat, atau secara tidak langsung melalui produk olefin ringan yang cocok untuk umpan polimerisasi. Proses perengkahan termis dapat diklasifikasikan dalam keadaan fisik, yaitu fase campuran, fase cairan, dan fase uap, di mana mekanisme perengkahan berlangsung dalam fase tersebut. Saat reaksi berlangsung, akan terjadi pemutusan ikatan karbon dengan karbon, dehidrogenasi, isomerisasi, dan polimerisasi, namun reaksi perengkahan termal tetap menjadi yang utama. Reaksi pemutusan ikatan C dan C dari molekul parafin akan menghasilkan molekul yang lebih ringan jenis parafin dan olefin, di mana olefin juga akan dihasilkan dari proses dehidrogenisasi reversibel dari parafin. Suatu proses perengkahan termal bertujuan untuk mendapatkan fraksi minyak bumi dengan boiling range yang lebih rendah dari feed atau umpan. Dalam proses ini dihasilkan gas solid berupa naphtha, gas oil, diesel, dan residu atau coke. Feed-nya dapat berupa gas oil atau residu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, tentang mekanisme dari thermal cracking. Cracking atau perengkahan adalah suatu fenomena di mana minyak dengan molekul besar dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang mempunyai titik didih rendah. Pada waktu yang bersamaan, beberapa dari molekul-molekul tersebut yang bersifat reaktif bergabung satu sama lain membentuk molekul yang jauh lebih besar dari molekul asalnya. Molekul-molekul yang lebih stabil keluar dari sistem sebagai bensin rengkahan dan reaktif berpolimerisasi membentuk minyak bakar rengkahan atau crack fuel oil, dan juga kokas. Meskipun gasolin adalah produk akhir yang utama dari unit rengkahan, namun diproduksi juga minyak-minyak yang mempunyai jarak didih antara minyak bakar dan gasolin yang disebut recycle stock. Recycle stock ini dapat ditahan dalam sistem perengkahan sampai mereka dipecah dengan cara mendaur ulangnya secara terus-menerus atau dengan sistem operasi batch pada tekanan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk reaksi kimia sendiri itu ada initiation reaction. Jadi pada tahap ini tuh sebuah molekul itu bakalan pecah menjadi dua radikal bebas dan pecah pada ikatan karbon dan karbon. Dan pada ikatan karbon dan hidrogen, lebih kuat secara termodinamik. Nah, untuk contohnya itu ada CH3 menjadi 2CH3. Yang kedua itu ada hydrogen abstraction reaction. Pada tahap ini, radikal bebas mengambil atom hidrogen dari molekul lain. CH3 ditambah CH3CH3 menjadi CH4 ditambah CH3CH2. Yang ketiga ada radical decomposition reaction. Pada tahap ini, radikal bebas terdekompos menjadi alkena. Contohnya ada CH3, CH2 menjadi CH2 ditambah H. Terus untuk yang keempat ada radical addition reaction. Pada tahap ini radikal bebas bereaksi dengan alkena membentuk radikal bebas tunggal yang lebih besar. Contohnya ada
CH3, CH2 ditambah CH2, CH2 menjadi CH3, CH2, CH2, CH2. Untuk yang kelima ada termination reaction. Pada tahap ini, dua radikal bebas saling bereaksi untuk membentuk produk final. Ada dua produk termination yang umum yaitu recombination reaction. Dua radikal bebas yang saling bereaksi membentuk molekul yang tidak mengandung radikal bebas, dan proportion reaction yaitu satu radikal bebas mentransfer atom hidrogen ke molekul lain untuk membentuk alkena dan alkana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikut adalah gambar dari diagram alir proses. Untuk penjelasan diagram alir proses sendiri, bahan baku utama yang digunakan pada proses perengkahan termisinya adalah minyak mentah atau minyak bumi. Minyak mentah tersebut disuling terlebih dahulu untuk mendapatkan fraksi minyak bumi dengan boiling range yang lebih rendah dari feed atau umpannya. Umpan dapat berupa minyak berat atau ringan tergantung dari tujuan proses itu tersendiri. Misalnya, untuk membuat bensin, maka umpannya menggunakan gas oil. Untuk produk olefin rendah, umpan dapat berupa bensin ringan atau gas, sedangkan untuk mendapatkan coke atau full oil, umpannya menggunakan residu. Setelah mengalami pemanasan awal dan ditampung dalam akumulator, proses pemanasan selanjutnya dilakukan dalam suatu furnace atau dapur sampai mencapai temperatur rengkahannya. Umpan dipanaskan di dapur pemanas pada tekanan dan temperatur tinggi. Biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi berkisar antara 455 derajat Celcius sampai dengan 730 derajat Celcius pada tekanan sampai 1000 PSI. Secara komersial, proses thermal cracking terhadap petroleum fraksi berat dan residu dilakukan pada suhu tinggi antara sekitar 500 derajat Celcius dan tekanannya antara 10 kg per cm kubik sampai dengan 25 kg. Molekul-molekul yang lebih stabil meninggalkan sistem sebagai crack gasolin dan yang reaktif akan berpolimerisasi membentuk crack fuel oil dan bahkan coke. Keluar dari furnace, minyak yang sudah pada suhu rengkah tadi dimasukkan dalam suatu shocker, yaitu suatu alat berbentuk drum tegak yang berguna untuk memperpanjang reaksi perengkahan yang terjadi. Selanjutnya, hasil perengkahan dimasukkan ke dalam suatu menara atau kolom pemisah, di mana berikutnya akan dipisahkan masing-masing fraksi yang dikehendaki. Ada juga bagian yang dikembalikan lagi untuk direngkah lebih lanjut yang disebut recycle stock. Selain menghasilkan produk BBM dan gas, dalam proses perengkahan thermal juga dihasilkan koks. Koks yang diharapkan hanya terbentuk di dalam chamber, dapat pula terbentuk di dinding tube heater atau furnace, dan transfer lain. Koks tersebut terbentuk sedikit demi sedikit dan pada akhirnya akan terakumulasi. Jika akumulasi sudah dianggap mengganggu jalannya operasi, maka unit perengkahan thermal tersebut harus dihentikan. Untuk proses penghilangan akumulasi koks atau SAD, steam air decocking, walaupun hasil utama dari cracking plant adalah gasolin, namun dihasilkan juga intermediate yang boiling range antara gasolin. Untuk memperkirakan apakah akumulasi koks sudah berlebihan dan mengganggu operasi atau belum, biasanya dilihat dari tanda-tanda berikut. Yang pertama itu biasanya penurunan tekanan antara inlet dan outlet furnace sampai tingkat maksimum tertentu. Yang kedua ada tekanan shocker atau reaction chamber yang makin tinggi sampai tingkat maksimum tertentu. Yang ketiga ada temperatur untuk metal makin naik. Baik, yang selanjutnya itu ada gambar alat dari thermal cracking sendiri, teman-teman. Jadi gambar alatnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya materi yang kita sampaikan udah selesai, udah cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dari kelompok kami. Mungkin kita tutup, maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.